Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Mufid Pa'i yang dimuliakan Allah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah, dan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mufid Pa'i yang dirahmati Allah, terutama para orang tua yang hatinya lembut karena banyak pengalaman hidup, mari sejenak kita merenung di usia yang sudah tidak muda lagi. Adakah bekal yang kita siapkan untuk kehidupan yang abadi? Apakah hati ini sudah cukup bersih? Sudahkah kita rajin memohon ampun kepada Allah? Hari ini, mari kita pelajari dan hayati bersama sebuah doa yang luar biasa. Doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Doa ini disebut sebagai Sayyidul Istighfar, pemimpin dari segala doa memohon ampun. Sebuah bacaan yang bila diucapkan dengan penuh iman dan keyakinan akan menjadi sebab ampunan total dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli seberapa banyak, seberapa tinggi dosa yang kita punyai. Doa ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar adalah seorang mengucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastada'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada di atas perjanjian-Mu dan janji-Mu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu atasku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Sahabat Mufid Pa'i yang dimuliakan Allah, tahukah kita keutamaan luar biasa dari doa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang mengucapkannya di waktu pagi dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal dunia sebelum sore, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya di waktu sore dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal sebelum pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6306. Bayangkan, hanya dengan mengucapkan satu doa ini di pagi dan sore hari dengan iman yang tulus, kita bisa mendapatkan jaminan surga. Bukankah ini kabar gembira yang luar biasa bagi kita yang setiap harinya tidak lepas dari perbuatan dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Kita yang sudah memasuki usia senja adalah yang paling layak memperbanyak istighfar, karena usia
tidak lama lagi dan setiap detik begitu berharga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Quran Surat Hud ayat 90. Istighfar adalah obat bagi hati yang keras, pelipur bagi jiwa yang gelisah, dan jalan keluar dari segala kesempitan. Lalu apa saja keutamaan dari memperbanyak istighfar? Yang pertama, dosa-dosa diampuni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beruntunglah orang yang dicatat di akhir hidupnya dalam keadaan banyak istighfar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, mendatangkan rezeki dan anak keturunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Keutamaan yang ketiga, mengangkat kesulitan hidup. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar bagi setiap kesempitannya dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Mufid Ba'i yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana jika kita lalai dari istighfar? Orang yang enggan beristighfar berarti sama saja dengan menumpuk dosa tanpa sadar. Dosa-dosa itu sifatnya mengeraskan hati, menjauhkan dari rahmat Allah, dan bisa menutup pintu hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Inilah yang disebut penyakit hati, ketika seseorang tidak merasa bersalah atas dosa yang mereka lakukan. Ketika mereka bermaksiat, justru mereka bangga dan mengupload di media sosial, merasa tidak butuh ampunan dari Allah. Astaghfirullahaladzim. Sahabat Mufid Ba'i yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan istighfar sebagai amalan harian. Jadikan sayyidul istighfar sebagai doa wajib di pagi dan sore hari. Ajarkan pula kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Bayangkan bila kita meninggal dunia dalam keadaan sedang beristighfar, betapa indahnya perjumpaan kita dengan Allah. Tidak ada yang lebih menenangkan, menyenangkan selain bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang bersih dari dosa. Mari kita ulangi dan hafalkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika
wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jangan pernah lelah beristighfar, karena di setiap istighfar ada harapan, ada ampunan, ada kasih sayang, dan ada keutamaan rezeki dari segala penjuru. Semoga kita istiqomah beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.